Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kamis tanggal 27 Oktober 2022, saya yang bernama Denny Kusdinan SPDI LPTK UIN Profesor Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Purwokerto akan melaksanakan tugas UKIN uji kinerja membuat video praktek pembelajaran. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang batu apapun. Baik, pada hari ini Bapak akan membahas tentang materi zakat fitrah. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, semoga kita diberikan pemahaman, kemudian menambah ilmu bagi diri kita. Kemudian ilmu kita dapat bermanfaat sehingga bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, Pada ilmuku seperti ilahkan nasanku. Amin. Baik, Bapak absen dulu ya. Tolong konsentrasi, lihat ke depan, ya jangan berisik. Biar semangat, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Yang di Adel suaranya yang kencang biar kedengaran sama Bapak ya. Adel, Adit, Agape, Agnia, Agris, Fadli, Fairuz, Alfat, Alvin, Alfian, Kanza, Alisa, Amanda, Aryan, Arman, Asri, Aurel, Ainun, Azkia, Azril, Bulan, Cika, Cika Evi, Dafa, Desi, kemudian Desi A, Dewi, Dimas, Fadlan, Fadli, Fania, Fahri, Vanessa, Fatan, kemudian Fatan S, Febi, Lamtian. Ya, di mahasiswanya ada 38 ya, alhamdulillah sudah hadir semua ya. Baik. Bismillah. Sebelum belajar kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Dirjen Senam kita. Yuk, silakan. Silakan berdiri ya.
Konsentrasi siap, jangan ngobrol ya. Tepuk anak soleh. Luar biasa, semangat ya. Kalau lagi belajar fokus, tidak hanya main tapi terus belajar pun harus semangat ya. Oke. Nah, aku akan sampaikan materi-materi yang akan kita bahas ya. Yang pertama tentang pembagian zakat. Kemudian yang kedua, macam-macam zakat. Kemudian zakat fitrah, orang yang berhak menerima zakat dan hikmah apa aja dari zakat ini. Next. Lanjut. Sebelum masuk pada pembelajaran, Bapak akan bacakan dulu ya, dengarkan. Bacakan dulu tentang kompetensi dasarnya, ya biar kita tahu acuannya atau tujuan kita dalam belajar pada hari ini ya. Oke, yang pertama adalah menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Kemudian yang ketiga, memahami hikmah zakat, infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Berhubung hari ini kita fokus pada zakat fitrah, maka kita akan lebih ke pemahaman kemudian definisi dan sebagainya tentang zakat fitrah ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik, tanya jawab dan diskusi, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan rukun zakat, mampu mengemukakan macam-macam zakat, serta mampu memperjelas fungsi zakat fitrah sebagai implementasi dari pemahaman terhadap rukun Islam. Yaitu ya tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Baik, kita lanjutkan. Dilihat ke depan, ke monitor. Nah, di sini ada arti zakat. Zakat menurut bahasa adalah penyucian, ya, menyucikan diri. Jiwa kita disucikan dengan cara berzakat. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta benda yang kita miliki juga, ya. Jadi tidak selain hanya jiwa, tapi juga harta kita bersihkan. Ya, kita lanjutkan. Baik. Hukum zakat fitrah adalah wajib. Apa? Hukum zakat fitrah apa? Wajib. Wajib artinya apa? Harus dilakukan. Kalau tidak dikerjakan artinya dosa. Apabila kita kerjakan, mendapatkan pahala. Nah, di sini hukum zakat adalah wajib. Kemudian zakat berapa sih? Ukuran zakat untuk zakat fitrah? 2,5 kilogram. Kalau diliterkan berapa? 3,5 liter atau 3,5 liter. Kemudian apa yang harus dikeluarkan, bentuknya seperti apa? Apakah bentuknya uang, harta? Ya, berarti apa tuh kalau beras? Bahan makanan pokok. Khusus untuk zakat fitrah, bentuknya berupa bahan makanan pokok. Misalkan apa? Beras, tapi Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sudah kita bahas ya bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib. Ada yang tahu zakat fitrah dikeluarkan pada bulan apa? Ramadan. Betul. Apakah di luar bulan Ramadan boleh mengerjakan? Tidak ya. Zakat fitrah hanya dilaksanakan atau dilakukan ketika bulan Ramadan. Di sini arti dari zakat fitrah adalah zakat jiwa atau zakat nafs. Jadi secara pribadi ya, jiwa. Tujuannya untuk menyucikan jiwa setiap muslim dan untuk menyempurnakan puasa Ramadan. Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap umat Islam dan bagi setiap orang, mau anak kecil, bayi, atau orang dewasa, wajib membayar zakat fitrah selama dia hidup pada bulan Ramadan tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah, kalau misalkan anak kecil, ya bayi, siapa yang akan atau diwajibkan untuk membayar zakatnya?
nggak mungkin bayinya membayar zakat. Jadi yang wajib membayarkan zakatnya yaitu ayah ibu. kemudian bisa keluarganya. Nah, kalau keluarganya yang wajib membayarkan siapa? Nah, yang wajib membayarkan zakatnya adalah kepala keluarga seharusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama adalah beragama Islam. Kemudian lahir atau masih hidup sampai terbenamnya matahari. Jadi kalau masih hidup, misalkan sakit, kemudian pada waktu itu qadarullah kemudian meninggal, maka tidak diwajibkan membayar zakat. Kecuali kalau sudah 1 bulan penuh di situ melewati sholat Idul Fitri, maka dia diwajibkan membayar zakat fitrah. Kemudian harus memiliki kelebihan harta. Dalam artian gini, tidak harus bermewah-mewah atau mencukupi segala hal. Cukup dengan kehidupan sehari-hari terpenuhi, maka dia diwajibkan untuk bisa membayar zakat fitrah. Nah, di sini ada waktu pembayaran zakat fitrah. Boleh dikeluarkan pada awal dan bulan Ramadan, kemudian di pertengahan atau di akhir bulan Ramadan. Namun demikian, yang paling utama untuk membayar zakat itu di akhir bulan Ramadan, ya, sebelum Idul Fitri. Nah, itu yang paling utama ya. Oke, supaya konsentrasi ya. Tentu semangat. Oke, jenis dan jumlah atau sudah dibahas ya, yaitu berapa kilogram? 2,5 kilo untuk bahan pokok ya. Nah, di sini ada orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Di sini ada Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Quran surat apa? At-Taubah surat ke-9 ayatnya ke-60. Di sini ada 8 asnaf atau 8 golongan yang diterangkan oleh Quran surat At-Taubah. Yang pertama adalah lil fuqara. Fuqara artinya fakir ya. Kemudian al miskina, ya, al miskin dari orang-orang miskin. Amilin, amil zakat. Kemudian mu'allafatu qulubuhum, yang alat orang yang baru masuk Islam. Kemudian rikot, hamba sahaya atau juga golimin, orang yang punya utang ya, tapi tidak mampu untuk membayarkan atau melunaskan utangnya. Kemudian sabilillah, orang yang berjalan di jalan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ibnu Sabil, sedang dalam perjalanan, ya, jadi anak jalan, ya. Jadi dia sedang dalam perjalanan. Faridatun min Allah, jadi maka bagi mereka diwajibkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui lagi ya. Kita lanjutkan. Nanti kita bahas satu persatu ya. Apa itu fakir, kemudian apa itu miskin, amil, dan halal. Kita bahas empat dulu ya. Fakir, fakir itu adalah orang yang lebih miskin dari orang miskin. Jadi di bawah garis kemiskinan ya. Dia tidak memiliki pekerjaan tetap, penghasilan juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Itu adalah arti dari fakir. Kemudian nomor 2, yang berhak mendapatkan zakat itu orang miskin. Siapa orang miskin? Dia mempunyai pekerjaan. Beda halnya dengan orang fakir. Orang fakir berarti tidak mempunyai pekerjaan. Kalau orang miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kehidupannya. Ya. Kemudian amil. Nah, amil adalah orang yang atau organisasi atau kelompok ya atau ya, yang mengumpulkan zakat kemudian menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Itu adalah amil. Kemudian mu'alaf. Yang tahu mu'alaf? Sering mendengar mu'alaf? Oke, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Nah, di sini juga mereka berhak mendapatkan zakat. Tujuannya apa? Agar keimanannya
lebih meningkat lagi dengan perhatian kita orang-orang Islam kepada orang yang baru masuk Islam. Kita lanjutkan. Nah, ini ada Rito, Korin, Sabilillah, sama itu Sabil. Ini ada 8 asnaf yang kita pakai ini. Rito adalah budak sahaya atau zaman dulu itu ada sebenarnya perbudakan ya. Nah, kalau sekarang alhamdulillah tidak ada sebenarnya perbudakan. Riko adalah hamba sahaya atau budak. Jadi mereka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Tujuannya apa? Agar mereka bisa memerdekakan diri ya dari tuannya ya. Oke. Sekarang yang ke-6, Gorim. Gorim adalah orang yang mempunyai hutang tapi tidak mampu untuk membayarkannya. Sudah berusaha sekuat tenaga ya, semampu dia, tapi tidak bisa membayarkan hutangnya. Maka jadi bukan untuk kehidupan yang berglamor yang kemewahan, tapi apa berhutangnya itu fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya aja ya, seperti itu. Kemudian Sabilillah, jadi orang-orang yang berjalan di dalam Allah, yang berjuang di dalam Allah, itu juga termasuk yang berhak menerima zakat. Yang terakhir, ya golongan yang terakhir, halo siap? Bentuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, sekali lagi. Yes. Semangat terus ya. Terakhir yang pertama, Ibnu Sabil, yaitu orang yang bersabar, orang yang melakukan perjalanan jauh, kemudian kehabisan bekal. Nah, mereka pun berhak menerima zakat. Oke, lanjutkan. Agar mendapat berkah dari yang maha memberi rezeki, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam setiap harta yang kita miliki ada hak bagi orang fakir dan miskin. Jadi walaupun kita yang bekerja, walaupun kita yang menghasilkan uang atau rezeki tersebut, tetap di dalamnya ada hak-hak orang yang kurang mampu ya. Kemudian harta benda yang kita miliki agar bermanfaat dan berkah harus dikeluarkan zakatnya. Jadi di dalam harta kita tidak hanya milik kita sendiri, tapi ada hak-hak orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengeluarkan zakat. Ya, lanjut. Baik. Hukum zakat. Zakat itu termasuk rukun Islam apa rukun iman? Rukun Islam ya. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Boleh disebutkan? Satu apa? Ada 2, 3, 4, 5. Jadi kalau zakat urutan keberapa? 3. Luar biasa ya. Kita sudah selesai. Sebelum ditutup, nih Bapak mau ngasih apa ya, permainan atau sesuatu yang tentunya kalian harus melaksanakan ya. Nih, di sini Bapak ada alat peraga. Nanti akan dibagikan setiap kelompok ya. Bapak tentukan ya, kelompok A, B, C dan D. Oke. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan kedua ya, maka untuk hadiahnya nilainya adalah 100 ya setiap menjawab pertanyaan. Oke, di sini ada tertulis lembaga Lazis. Ada yang tahu kelompok A, B atau C, D yang kepanjangan dari Lazis? Ya, kelompok A. Ya, kepanjangannya adalah lembaga ambil zakat, infak dan sedekah. Luar biasa, tepuk tangan. Kelompok A ada dapat nilai 100. Kita lanjutkan. Nah, di sini, tadi kita bahas. Ada 8 golongan ya, salah satu adalah Sabilillah, hamba, amil, fakir, gharib, ibu sabil, ma'ruf, miskin. Nah ini masuknya kapan nih? Kelompok A lagi ya Pak? Luar biasa. Kelompok A lagi 100 ya. Jadi orang-orang yang berhak menerima zakat. Berapa orang atau berapa golongan yang menerima zakat? 8 golongan. Oke,
kita lanjutkan. Nah, di sini juga masih berhubungan, ada beras, kurma, gandum. Kira-kira apa ini? Apa lagi ya? Zakat fitrah. Iya, bahan makanan pokok yang dikeluarkan untuk zakat fitrah. Ayo kelompok B, C, D gimana? Semangat ya. Kelompok semangat. Ya. Oke, di sini ada 12 bulan Hijriah. Oke. Nah, di sini salah satunya adalah bulan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kelompok A lagi. Bulan Ramadan. Lalu yang lainnya gimana? Ya, masing-masing yang lainnya. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk mengeluarkan zakat fitrah selain untuk melaksanakan puasa Ramadan. Oke. Di sini ada rukun Islam. Kira-kira apa hubungannya dengan zakat fitrah? Ulama ya? Iya, yang berapa? Dua dasar. Yang ketiga B, kemudian ada 100. Jadi serat A dan B dapat 100. Satu lagi ya. Nah, di sini ada masjid, ada pembayaran zakat. Nah, yang menerima zakat disebutnya apa? Dapat 100 semua ya. Jadi amil zakat, yaitu yang menerima dan mendapatkan zakat. Oke. Karena dengan demikian berarti kalian sudah memahami pelajaran kali ini dengan lengkap dengan baik. Bapak akan kasih tugas ya. Di sini ada yang perlu kalian kerjakan. Pilihan ganda semuanya ada 10. Kalian tinggal menyilang aja ya, nanti dikumpulkan. Dikasih waktu selama 10 menit ya. Penjelasan dulu ya. Di sini ada 10 pertanyaan, kalian tinggal memilih saja mana jawaban yang paling benar. Oke? Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, baiklah. Waktunya sudah habis. Ya, beri kesempatan 10 menit. Berarti 10 soal, 1 menit. Silakan dikumpulkan ke depan. Gimana soalnya? Mudah-mudah? Karena semua sudah kita bahas. Kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Baik, dengan berakhirnya pembelajaran kita dengan diakhiri evaluasi atau penilaian. Ya, baiklah. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, semoga ilmu yang kita dapat hari ini mendapatkan manfaat, kemudian keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kafaratul majelis. Bismillah.
ini, pertemuan kali ini untuk membahas pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dengan materi yang lain ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.